Shalom Sobat ICC, selamat pagi, selamat datang di ICC Devotion. Pagi ini saya ingin mengajak kita mengingat mengenai khotbah di bukit. Sering kita mengkaitkan khotbah di bukit itu dengan ucapan bahagia. Padahal khotbah di bukit itu bukan hanya tentang ucapan bahagia. Itu adalah pembuka yang kemudian Tuhan Yesus membawakan banyak topik lain di khotbah di bukit itu. Dan pagi ini kita akan lihat kita akan bahas satu topik yang Tuhan Yesus sorotin ketika dia berkhotbah di bukit kepada orang-orang Israel. Kita akan lihat di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Sebelum Tuhan Yesus masuk bicara mengenai poin-poin tentang kekhawatiran di sini, sebelumnya Tuhan Yesus bicara mengenai harta duniawi. Dan di situ ada banyak penekanan bahwa kita tidak boleh melekat sama harta duniawi, kita tidak boleh terikat sama hal-hal yang bersifat materi, tetapi kita harus meletakkan Tuhan sebagai prioritas di atas itu semua. Jadi ada penekanan itu. Nah, di ayat 25 ini pun masih ada penekanan itu dan kita akan baca sama-sama. Matius 6 ayat 25. Karena itu, Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ketika di sini dikatakan jangan khawatir akan hidupmu, saya sempat cek di Alkitab versi The Message, itu kata jangan khawatir akan hidupmu. Itu kalau saya terjemahkan bebas, itu diartikan seperti ini. Menghidupi hidup yang penuh penyembahan kepada Tuhan. Berarti di sini kita lihat jangan khawatir itu sama dengan menyembah Tuhan. Kalau kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, itu kita akan bebas dari kekhawatiran. Kita akan punya lifestyle yang worry free. Kita akan punya lifestyle yang penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan jangan khawatir. Yang bilang ini adalah Tuhan Yesus sendiri ketika dia mengajarkan ini kepada orang Israel, jangan khawatir. Mungkin sering kita dicurhatin orang misalnya, terus kita pengen gitu ngomong sama orangnya, jangan terlalu dipikirin misalnya gitu ya. Tapi sebetulnya kita juga nggak punya solusi untuk orang itu. Kita hanya nggak ingin orang ini dibebani dengan beban pikiran yang nggak perlu gitu. Jadi kita bilang jangan khawatir, nggak usah dipikirin. Ya, harus tidur nyenyak malam ini, gitu. Doa dulu sebelum tidur. Tapi sebetulnya kita juga tidak membasiskan jawaban-jawaban kita pada hal-hal yang pakem yang pasti. Tapi di sini kita akan lihat Tuhan Yesus ketika dia bicara jangan khawatir. Kata hidup di sini jangan khawatir akan hidupmu. Kata hidup di sini di terjemahan aslinya memiliki akar kata yang artinya tuh jiwa. Dan kata ini padanannya sama dengan kata yang dipakai di Matius 12 ayat 18 ketika Tuhan bicara kepadanya jiwaku berkenan. Kata yang sama dipakai untuk mendeskripsikan hidup di Matius 6 ayat 25 dan jiwa Tuhan di Matius 12 ayat 18. Seolah-olah ini adalah padanannya. Nah, ketika kita melihat ini, jiwa kita dan jiwa Tuhan mengacu kepada satu kata yang sama. Saya diingatkan doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat 21. Dikatakan, saya bacakan ya. Ini dahsyat banget, Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ini luar biasa banget. Membayangkannya saja, Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Ini jadi fondasi yang membuat Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir.
Kalau Tuhan ada di dalam kita, kita di dalam Tuhan, apa yang harus kamu khawatirkan? Ini bukan cuma jawaban asal, seperti kalau kita dicurhatin orang terus kita nggak tahu jawaban harus bilang apa, ya udah jangan khawatir, jangan dipikirin. Enggak, kalau Tuhan Yesus bilang jangan khawatir, itu sedahsyat ketika dia berdoa di Yohanes 17 ayat 21, ketika dia bilang, seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, mereka juga di dalam kita. Ini ada tujuannya. Karena ketika kita menghidupi hidup yang tidak khawatir, dikatakan tadi, pengertiannya sama dengan kita menjalani hidup yang penuh penyembahan kepada Tuhan. Saat kita nggak khawatir, kita sedang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan melalui hidup kita sehari-hari. Tujuannya apa? Di Yohanes 17 ayat 21b dikatakan, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi saat kita menjalani hidup yang seperti ini, yang tidak khawatir, yang penuh dengan pujian penyembahan kepada Tuhan, itu dunia akan melihat bahwa Yesus terpancar dari hidup kita. Itu akan menarik orang kepada Yesus sendiri. Saya akan loncat sedikit ke Matius 6 ayat 32. Di situ dikatakan ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, di sini dikatakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu, saya akan bacakan ini Matius 6 ayat 32 versi The Message-nya, tapi saya terjemahkan bebas. Dikatakan di sini, mereka yang tidak kenal Tuhan tidak tahu cara Dia bekerja, karena itu mereka banyak komplain. Tapi kamu kenal Tuhan dan tahu cara Dia bekerja. Itu perbedaan orang dunia dan anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bilang sama anak-anaknya jangan khawatir, itu punya fondasi yang kuat karena dia tahu di dalam anak-anaknya ada roh Tuhan, ada Tuhan di dalam kita. Kenapa harus khawatir? Malah jadi lucu buat Tuhan Yesus mungkin. Kok kita khawatir hal yang gak perlu? Kok kita khawatir hal yang Tuhan udah pasti sediakan? Seolah kayak kita khawatir, ini di ruangan ini ada oksigen apa enggak ya? Terus kita overthinking gitu ya, terus kita pikirin terus ada nggak ya? Sampai akhirnya kita sesak napas sendiri, ada oksigen nggak ya di sini? Gitu mungkin ya. Itu sesuatu yang buat Tuhan Yesus nggak perlu dipikirin. Itu sesuatu yang Bapa di sorga janjikan, sediakan untuk anak-anaknya. Ini Tuhan tekankan lagi di ilustrasi. Kita akan loncat balik lagi di ayat 29 dan 30. Kita tahu bagaimana Tuhan mengkontraskan kekhawatiran manusia ini dengan burung-burung di udara yang sama Tuhan dikasih makan, sama bunga di padang yang sama Tuhan didandanin. Itu seolah-olah Tuhan membandingkan sesuatu yang kontras sekali, kayak ada gaya bahasa hiperbola di sini. Manusia yang istimewa, yang segitu spesial, yang diberi akal budi, yang bisa berpikir masa depan, yang dapat hikmat Tuhan, itu dikontraskan dengan bunga rumput liar di padang yang umurnya cuma hitungan hari. Tuhan bilang, yang ini aku dandanin, aku perhatiin. Sampai gaya bahasa hiperbolanya itu bilang, tidak ada Salomo dalam kemegahannya mengalahkan cantiknya bunga ini. Kalau Tuhan udah ngomongnya sampai segitu, kayaknya dia udah seperti kayak nggak tahu harus ngomong gimana lagi, nggak tahu lagi gimana harus ngomong supaya kita nggak khawatir, supaya kita anak-anaknya nggak khawatir, supaya bangsa Israel saat itu nggak khawatir. Tuhan punya janji itu luar biasa. Kalau diilustrasikan seperti ini, mungkin kita pernah berenang di pantai. Saat kita berenang di pantai, kita melihat pantainya landai, mungkin air lautnya juga semata kaki, terus naik sebetis, terus naik selutut. Kita bilang, oh ini masih landai, saya masih bisa berenang-berenang, lebih dalam lagi sedada. Tahu-tahu tiba-tiba kita sering dengar cerita-cerita ini ya, gitu. Orang-orang itu kebawa arus dan susah kembali karena kegulung-gulung. Bahkan perenang juga belum tentu bisa langsung kembali ke tepian karena kalau udah kegulung seperti itu sulit untuk keluar karena tekanannya besar. Saat kita berpikir itu tidak salah. Merancangkan masa depan itu tidak salah. Saat kita merasa, oh orang mungkin lihat saya gagal,
Mungkin mereka masih ingat kesalahan saya dari 5 tahun, 10 tahun yang lalu ketika saya masih berdosa, saya masih melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin ada banyak pikiran yang bolak-balik gitu di pikiran kita sehari-hari. Ada banyak hal yang membuat kita berpikir saya nggak dipandang orang. Seperti bunga tadi mungkin dipandangnya yang hari ini ada, besok udah nggak ada dia gitu. Nggak dipandang. Tapi cara Tuhan memandang kita itu seperti dia memandang bunga di padang tadi yang umurnya sehari aja didandanin segitu cantik. Apakah kita sekarang lagi ke bawah arus atau enggak? Apakah kita sedang berpikir secara normal atau kita udah masuk, kita udah lewat batas, kita udah masuk ke dalam pusaran kekhawatiran itu? Kita masuk ke dalam pemikiran di mana kita berpikir gimana ya 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, gimana apa yang harus saya pikirkan, gimana masa depan anak-anak saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana bisnis saya saat ini, saya udah kehilangan segala-galanya, saya kerja pun udah nggak dapat kerja tetap, saya kerja harian, itu semua pikiran bolak-balik di otak kita setiap hari. Kita harus lihat apakah kita udah kelewat batas. Saat itu terjadi, kita minta Tuhan. Kuncinya ada di ayat 33. Di sini dikatakan, ini ayat hafalan sekolah minggu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya akan terjemahkan bebas lagi apa yang dicatat oleh Alkitab versi The Message. Di sini dikatakan, masuklah ke dalam hidup di mana ada hadirat Tuhan, rancangan Tuhan, dan penyediaan Tuhan. Itu udah satu paket komplit. Saat kita memilih untuk ikut taat sama apa yang Tuhan bilang, saya nggak mau khawatir, saya mau tahu batas, saya nggak mau melebihi batas, membiarkan pikiran saya kemana-mana masuk ke dalam arus, tapi saya mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, rancangan Tuhan, penyediaan Tuhan. Saat kita mau katakan itu, kita akan berdoa sama-sama pagi ini. Kita akan lihat bagaimana Tuhan mengubahkan kita saat pola pikir kita berubah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau ingatkan kami bahwa ketika Engkau bicara jangan khawatir. You mean it, Lord. Engkau benar-benar ingin kami enggak khawatir. Karena itu enggak berguna. Karena itu nggak baik buat kami. Karena itu membawa depresi dalam hidup kami, Tuhan. Saat ini bantu kami keluar, Tuhan, dari setiap pikiran, dari setiap arus depresi, dari ombak yang bergulung-gulung, yang membuat kami nggak berdaya. Tuhan kasih kami kekuatan, buat kami keluar sebagai pemenang. Karena kami tahu Tuhan bicara, jangan khawatir. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, dan kami mau hadapi hari ini bersama Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih udah stay tune di Devotion pagi ini. Sampai berjumpa di Devotion minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.